Murray tidak menjawab lebih jauh. Ia justru membungkuk hormat dan meminta Linda untuk mengulurkan tangannya yang lembut. Pria itu perlahan menundukkan kepalanya. Dada Linda berdesir tegang. Apa yang sedang kau rencanakan? Dengan sangat lembut, Murray menggigit punggung tangan Linda. Lalu ia mengecup punggung tangan itu dengan penuh puja. Ciuman di tangan adalah sumpah etiket tertinggi bagi vampir dalam membuktikan kesetiaan murni mereka. Saya harap Anda tidak lagi meragukan ketulusan hati saya. Menghadapi itu, Linda tak punya pilihan lain selain mulai mempercayainya. Menatap bekas gigitan yang tertinggal di punggung tangannya, Murray kembali menunduk memohon maaf. Maafkan saya sungguh tidak bermaksud menggigitnya terlalu keras. Seulas senyum puas menghiasi wajah Linda. Luka ini bisa menjadi senjata sempurna untuk bermain tarik ulur asmara dengan sang raja hantu. Ia mengulurkan tangannya lalu menepuk pelan bahu pria itu. Ini adalah hadiah dariku, setetes darah murni. Untuk pertama kalinya, Murray mencecap nektar darah yang begitu manis. Malam itu juga, Murray pergi menghadap untuk melaporkan hasil pengawasannya kepada sang raja hantu. Insiden hilangnya kendali vampir tingkat rendah itu sama sekali tak ada hubungannya dengan Nona Linda. Sang raja hantu menatap kosong pada 2 cincin di atas meja, tenggelam dalam lamunannya. Murray mulai memancingnya. Tuan, apakah Anda berencana untuk meminta maaf pada Nona Linda? Namun, sang raja hantu tetap mempertahankan ego keras kepalanya. Minta maaf? Untuk apa aku harus merendahkan diri meminta maaf padanya? Memangnya apa yang sedang wanita itu lakukan di kamarnya sekarang? Saat saya menyelidikinya hari ini, Nona Linda sedang duduk manis di kamarnya mengupas sebuah apel. Sang raja hantu pun seketika tertegun mendengarnya. Dia masih bisa bersantai memakan apel. Sepertinya wanita itu sama sekali tidak mempedulikan kehadiranku. Pemandangan ini seketika membakar habis hasrat posesif sang raja iblis. Bawa dia besok malam untuk menghangatkan ranjangku. Keesokan harinya, Linda langsung didandani dengan gaun yang sangat mempesona. Membawa nampan teh pagi, dia tiba di depan pintu sang raja. Begitu melihat Linda, jantung pria itu langsung berdebar keras. Mengapa dia terlihat begitu menggoda hari ini? Melihat gadis itu berpakaian seksi, sang raja vampir memberi perintah dominan. Mendekatlah. Linda buru-buru menolak dengan gugup. Saya tidak berani. Menurut aturan mutlak Anda, saya dilarang berada terlalu dekat saat sedang melayani. Sang raja iblis mengubah aturannya detik itu juga. Ia menitahkan bahwa mulai saat ini, gadis itu wajib menemaninya makan dan menyuapinya secara langsung. Linda menyodorkan apel yang belum dikupas. Sang raja iblis langsung menatapnya dengan raut wajah tidak puas. Inikah caramu melayani tuanmu? Linda sengaja jual mahal dan membalas dengan dingin. Jika tuan merasa tidak puas, mungkin Anda bisa meminta pelayan lain untuk melayani Anda. Perkataan ini benar-benar memancing gairah penaklukan sang raja iblis. Hanya dengan satu jentikan jari, dia menarik tubuh Linda hingga jatuh ke dalam pelukannya. Linda menyuapkan apel itu ke mulutnya, dan barulah sang raja mengunyahnya dengan senyum puas. Rasanya lumayan juga. Lanjutkan tugasmu. Manusia biasanya memiliki kebiasaan mengupas kulit apel terlebih dahulu sebelum memakannya. Apakah Anda ingin mencobanya, Tuan? Sang raja iblis membalas dengan melingkarkan lengannya erat di pinggang ramping gadis itu. Saat dia mengupas apel, pria itu sengaja berbicara untuk menggodanya. Tepat ketika fokusnya buyar, pisau itu tanpa sengaja menggores jari lentiknya. Sang raja iblis segera menghisap jari yang berdarah itu ke dalam mulutnya. Apa ini? Sakit? Biar aku yang mengurus sisanya. Linda menarik jarinya dengan gugup dan mencari alasan untuk pergi. Ia beralasan bahwa lantainya sedikit kotor dan dia harus segera mengambil kain pel untuk membersihkannya. Sosok mungilnya bergegas pergi dengan wajah merona. Tidak lama kemudian, dia kembali membawa seember air. Dia menyikat lantai dengan sangat rajin. Sesuai dugaan,
Sang majikan sudah mulai terpancing. Namun, ini masih belum cukup. Sang Raja Iblis lalu meminta Linda untuk mengelap rak buku juga, karena kelihatannya sudah cukup berdebu. Melihat rak buku yang begitu tinggi, sangat mudah bagi Linda untuk menebak bahwa pria itu sengaja mengerjainya. Karena tidak ada pilihan lain, Linda terpaksa meminta Sang Raja Iblis untuk mendekat dan membantunya. Sang Raja Iblis tersenyum simpul. Hatinya bersorak kegirangan. Dengan satu gerakan mulus, ia mengangkat tubuh mungil Linda tinggi ke udara. Bersentuhan dengan punggung gadis itu, degup jantungnya semakin tak karuan. Wajahnya begitu dekat, memancing gelombang asmara yang bergejolak di dadanya. Dengan penuh penyesalan, ia meminta maaf atas kejadian tempo hari. Aku akan mengembalikan cincin ini padamu. Linda sengaja menyingkap bekas gigitan misterius di punggung tangannya. Tentu saja, mata tajam Sang Raja Iblis langsung menangkap luka tersebut. Kau terluka? Bagaimana bisa terjadi? Biar kulihat. Linda berpura-pura gugup dan menarik tangannya mundur, lalu beralasan. Aku hanya tak sengaja terbentur sesuatu. Alasan ini sontak memicu amarah Sang Raja. Ia langsung mencengkeram tangan Linda dengan paksa. Terbentur di mana maksudmu? Inikah alasanmu bersikeras hanya ingin menjadi pelayan? Namun, Linda tetap memasang wajah datar seolah tak peduli. Sikap dinginnya membuat Sang Raja semakin kalap dan kehilangan akal. Pura-pura tidak tahu, kalau begitu biar aku yang memberitahumu. Luka di punggung tanganmu itu sudah pasti bekas gigitan seorang vampir pria. Katakan padaku, siapa pria itu? Ekspresi murka dan penuh cemburu inilah yang tepatnya diincar oleh Linda. Sang Raja Iblis tampak seolah akal sehatnya telah hancur. Dengarkan aku baik-baik. Aku berjanji tidak akan mengungkit semua insiden masa lalu itu lagi. Mulai detik ini, jika kau bersedia untuk tetap menjadi tunanganku, aku tidak hanya akan memberimu posisi tahta tertinggi di atas segalanya, tapi aku juga akan mengabulkan satu permintaanmu, apapun itu. Rencana licik Linda akhirnya membuahkan hasil. Pria itu telah memakan umpannya. Tanpa disangka, hal yang Linda inginkan hanyalah kebebasan, padahal ia sudah memilikinya. Kau adalah tunanganku. Tidak akan ada yang berani mengekang langkahmu. Namun bukan kebebasan fisik semacam itu yang Linda dambakan. Ia menginginkan lebih banyak hak untuk bisa menerima sekaligus menolak. Sebagai contoh, ia bisa menikmati pelayanan mewah para pelayan. Ia juga berhak menolak mereka dan menyuruh semuanya untuk pergi menjauh. Sang Raja akhirnya paham. Kau berniat untuk menolakku? Linda tentu tak berani menolak terang-terangan. Tuanku Raja, aku adalah calon istri dari majikanku. Aku bisa melakukan apa saja. Sang Raja Iblis kemudian memasangkan kembali cincin itu ke jari Linda. Ia merebahkan diri di sofa dan menyuruh gadis itu datang membantunya mengganti pakaian. Linda hanya bisa menurut pasrah. Perlahan ia menanggalkan kemeja pria itu, mengekspos deretan otot perut 10 kotak yang sempurna. Wajah Linda merona merah. Tuan, aku sudah selesai. Sang Raja diam membisu, hanya menatapnya lekat dalam kecanggungan. Linda buru-buru duduk tegak. Tuan pasti sedang menggodaku lagi. Di dalam hati, ia terus menggerutu kesal. Pria sialan. Dia benar-benar tahu cara menyiksa batin orang. Sang Raja justru semakin tergila-gila pada wanita yang selalu berusaha keras menjaga jarak darinya ini. Kau bilang ini godaan. Pelayan biasa tak akan pernah mendapat kesempatan ini. Tapi kau sungguh tidak tahu terima kasih. Hal ini membuat Linda cemberut manja. Bukankah begitu? Aku ini jelas tunangan tuan, namun kau malah masih saja terus memperlakukanku bagaikan seorang pelayan. Sang Raja Hantu menarik pelayan itu ke dalam pelukannya. Lalu apa yang kau inginkan? Semua sudah masuk dalam kendali Linda. Pria itu benar-benar masuk ke dalam perangkap. Linda mengangkat tangannya dan menyentuh pelan dagu Raja Hantu. Aku ingin tuan melakukannya padaku sekali lagi, dan juga melayaniku.
Hal ini seketika langsung berhasil membangkitkan rasa ketertarikan di dalam diri sang raja hantu. Sebelum Linda sempat bereaksi, pria itu mengurungnya di bawah tubuhnya. Kau sangat berani. Sebagai tunanganku, dengan enggan aku akan menyetujuinya. Selama kau menjadi gadis yang patuh, aku akan selalu menyayangimu. Sambil berbisik, dia menundukkan kepalanya lalu menggigitnya, membuat jantung Linda langsung bergetar sangat hebat. Dia benar-benar memakai kata patuh. Apa dia sedang memeliharaku layaknya seekor hewan peliharaan? Begitu saja, tangan raja hantu itu mulai menjelajahi setiap inci tubuhnya. Wajah Linda kini sudah memerah padam, karena terus-menerus dihujani ciuman yang panas. Sambil terus menguasainya, pria itu berbisik dengan suara seraknya. Apa Linda menyukai pelayanan semacam ini? Linda bahkan tidak sanggup lagi merangkai kata-kata yang utuh. Tentu saja aku menyukainya. Namun tepat saat dia akan mencapai puncaknya, kesadaran raja hantu itu tiba-tiba kembali jernih. Tidak, aliran kekuatan takdir di antara kita belum sepenuhnya terhubung. Sang raja hantu menatap tajam ke arah Linda yang sudah mabuk kepayang. Apa dia sedang mengelabuiku? Atau usahaku masih kurang memuaskan? Linda segera bertanya, Tuan, kenapa Anda tiba-tiba menghentikannya? Sang raja hantu dengan cepat mencari alasan asal-asalan. Aku dengar tubuh manusia itu sangat rapuh. Hari ini kau pasti juga sangat lelah. Beristirahatlah lebih lama. Linda lalu menutupi gaunnya yang terkoyak dengan mantel luar. Dia tidak bisa memahami langkah mana yang salah dilakukannya. Apakah ini gara-gara dia bilang bahwa dia sangat menyukainya? Dia teringat ucapan sang kepala pelayan bahwa tuannya lebih menyukai wanita yang dingin dan sangat membenci wanita yang terlalu agresif. Benar saja, menaklukkan pria ini sama sekali tidak mudah. Satu gerakan ceroboh bisa membuatku langsung menginjak ranjau mematikannya. Lain kali aku harus berusaha lebih keras dan memancarkan pesonaku secara maksimal. Sebelum dia sempat memulihkan dirinya, sang raja hantu tiba-tiba menyuruh Linda untuk pergi menemaninya. Beberapa jam berlalu. Dia terus menuntun Linda menyusuri pinggiran kastil tanpa mengucapkan satu kata pun padanya. Apa sebenarnya yang sedang dia coba lakukan? Setibanya di sebuah dinding yang hancur, dia berhenti dan menatap celah retakannya. Apakah dia berniat untuk memperkuat segel sihir kastil ini? Raja hantu mengangkat tangannya, lalu merapalkan mantra sihir untuk memperbaikinya. Membuat Linda merasa benar-benar kebingungan di sana. Dia ternyata harus turun tangan untuk melakukannya secara pribadi. Bahaya gaib apa yang sebenarnya sedang dia waspadai? Setelah selesai memperkuat seluruh pertahanan kastil, dia akhirnya membiarkan Linda kembali ke kamar bersamanya untuk beristirahat. Raja hantu yang berbaring di atas ranjang telah jatuh ke dalam tidur lelap, dan tubuh mungil Linda meringkuk nyaman dalam pelukannya. Mungkin dia butuh tidur lelap untuk memulihkan tenaganya. 1 minggu telah berlalu. Menurut hasil pengamatan Linda, setiap hari raja hantu itu selalu bermain-main dengan para pelayan, memperkuat pelindung kastil, lalu tenggelam dalam tidur yang sangat panjang. Sebelum dia bisa mengumpulkan kembali kesadarannya, terdengar suara manja yang familiar memanggil. Tuan, Tuan, kemana Anda pergi? Ayo kejar aku jika bisa. Hari ini, dia juga asik bermain kejar-kejaran dengan para pelayan. Linda mulai ragu, apakah dia harus mengaktifkan rencana rahasianya lebih awal? Dia terlalu tenggelam dalam pikirannya hingga tidak sengaja memecahkan cangkir teh. Raja hantu langsung menatap Linda dengan tatapan sangat ganas. Linda langsung menunduk untuk meminta maaf. Pelayan wanita mulai menggerutu dan mengeluh. Gadis itu pasti sengaja melakukannya untuk menarik perhatian. Kita akhirnya mendapat kesempatan emas untuk melayani Tuan, tapi dia malah mengacaukannya. Gadis rendahan itu pasti merasa cemburu. Dia jelas-jelas mencoba merayu Tuan sendirian. Namun, dia datang mengganggu Tuan yang bermain bersama kita.
Mari kita lihat bagaimana Tuan akan menghukumnya. Sang Raja Hantu juga merasa bahwa Linda sedang cemburu buta. Dia segera mencengkeram dagu Linda. Kau tidak ingin aku bersenang-senang dengan pelayan lain? Linda langsung teringat pada pelajaran pahit sebelumnya. Kali ini, dia benar-benar tidak boleh menunjukkan kecemburuannya lagi. Dia pun memaksakan sebuah senyuman canggung. Tuan bisa bermain dengan siapapun yang Anda mau. Itu adalah kebebasan Anda. Aku takkan ikut campur. Keduanya lalu saling bertatapan tajam. Raja Hantu mendengus dengan nada dingin. Baguslah, tapi kau sudah menghancurkan suasana hatiku. Pria itu langsung mengangkat pelayan terdekat ke atas pundak besarnya. Seberapapun kerasnya Linda memohon, itu sama sekali percuma. Sikap teguh Linda seketika itu langsung melunak. Tuan, aku bersedia melakukan apapun untuk menebus kesalahanku padamu. Ucapan ini seketika membuat para pelayan lainnya menggertakkan gigi dan mengutuknya. Sang Raja Hantu langsung memerintahkan mereka semua untuk bungkam. Pelayanannya padaku adalah kewajibannya sebagai tunanganku. Tetapi dia masih tetaplah majikan kalian di sini. Sekarang keluarlah. Raja Hantu dengan kuat langsung melempar Linda ke atas kasur. Bicara, apa yang berani kau lakukan untuk diriku ini? Raja vampir itu menekan erat tubuh tunangannya ke atas ranjang. Kau sendiri yang baru saja bilang bahwa kau rela melakukan apapun untukku, bukan? Ternyata hal yang disebut apapun itu berarti menemani sang tuan dalam patroli hariannya menyusuri ujung kastil. Raja Hantu berusaha keras menekan amarahnya. Tak kusangka hanya dalam waktu 1 minggu, kau sudah sepenuhnya berhasil membaca pergerakanku. Apakah itu sebuah ketidaksengajaan atau memang disengaja? Dia lalu memerintahkan Linda untuk datang melayaninya. Kepanikan sempat melanda Linda. Istirahat? Bukankah Tuan seharusnya pergi untuk berpatroli mengelilingi kastil terlebih dahulu? Pada saat ini, sang Raja Iblis mulai membuka kancing kemejanya satu persatu. Tentu saja, kita akan pergi setelah menyelesaikan urusan penting kita. Linda hanya bisa menurutinya dengan pasrah. Tidak ada yang tahu bahwa inilah yang sebenarnya sangat Linda inginkan. Dia juga sangat membutuhkan kesempatan ini, lalu bergumul intens bersamanya selama berjam-jam lamanya. Pada akhirnya, Raja Iblis itu merasa sangat kelelahan, sampai-sampai dia langsung tenggelam dalam tidur yang lelap. Linda diam-diam melangkah meninggalkan ruangan, namun sang Raja Iblis perlahan membuka matanya. Kau akhirnya tidak bisa diam saja ya. Dia sudah lama memasang alat pelacak pada cincin itu. Mari kita lihat apa rencana asli tunanganku. Tak lama kemudian, Linda tiba di penjara bawah tanah dan akhirnya menemui adik laki-laki werewolf itu. Dengar, aku butuh bantuanmu. Aku telah berhasil menemukan titik paling lemah dari pelindung kastil. Adik manusia serigala itu menangis terseduh-seduh hingga dia hampir tidak sanggup berbicara. Katakan saja apa yang harus aku lakukan. Kali ini, aku pasti akan membalas semua budimu. Linda memberikan cincinnya kepada adik manusia serigala sebagai jimat pelindung untuk pelariannya. Linda sendiri sebenarnya telah menyiapkan sebuah rencana cadangan yang matang. Emma yang bersembunyi di balik bayangan menyaksikan semua kejadian ini. Linda, aku telah menemukan kelemahanmu lagi. Tunggu saja. Di atas ranjang, sang Raja Iblis menatap tajam ke arah layar pemantau di tangannya. Dia benar-benar pergi ke penjara. Tidak lama kemudian, suara alarm pembobolan penjara berbunyi nyaring. Sang Raja Iblis dengan dingin segera menanyakan situasi luar kepada kepala pelayannya. Kepala pelayan sudah mengutus pasukan untuk memburu sang buronan. Dia baru saja mendengar bahwa manusia serigala yang telah kabur. Hati sang Raja Iblis mendadak hancur berkeping-keping. Jadi kau berani membohongiku demi pria itu. Dia segera merencanakan kejutan mengerikan untuk sang tunangan. Pada saat ini,
Sang Raja Iblis dan kepala pelayan sedang bergegas pergi mencari Linda bersama-sama. Kepala pelayan sama sekali tidak menyangka bahwa tuannya yang kehabisan sihir itu masih memaksakan diri merapal mantra pelacak demi bisa segera merasakan keberadaan Nona Linda. Seberapa besar obsesi pada Nona Linda? Sang Raja Iblis tiba-tiba bertanya kepada pelayannya, "Apakah kau tahu tentang teori dari sebuah proses penjinakan?" Untuk menjinakkan seekor binatang buas, cara paling efektif adalah dengan selalu memuaskan hasratnya, lalu memberikan ilusi palsu tentang sebuah kebebasan manis, kemudian menariknya kembali secara paksa, agar dia benar-benar mengerti siapa satu-satunya tuan mutlak dalam hidupnya. Setelah dia merasakan ketakutan luar biasa dan belajar bagaimana cara melayani tuannya, dia akhirnya akan berubah menjadi peliharaan patuh yang takkan pernah bisa kabur meski tali kekang telah dilepaskan darinya. Senyuman sang Raja Iblis tumbuh semakin mematikan. "Rinda sayangku, aku sangat berharap kau akan menyukai kejutan yang kurancang." Pada momen yang menegangkan ini, sang adik manusia serigala memukul celah dinding batu dengan sangat putus asa menggunakan beliung. Raja Iblis menuntut sebuah jawaban dari sang manusia serigala. "Di mana Linda? Mengapa cincinnya bersamamu? Kemana dia pergi sekarang?" Sebelum dia bisa bereaksi, lehernya telah dicengkeram kuat oleh adik manusia serigala itu. "Kau sendiri yang bodohnya masuk ke perangkap ini. Kali ini, aku pasti akan membunuhmu dan mengakhiri semua kegilaan di kastil ini." Namun, tepat pada detik krusial itu, sang kepala pelayan tiba untuk menyelamatkan nyawanya. Sang Raja Iblis bahkan masih sempat memuji kekuatan adik manusia serigala itu dengan dingin, menyebut kemampuannya telah meningkat pesat sejak pertemuan terakhir mereka. Lalu dengan nada sedingin es ia menuntut, "Di mana kau sembunyikan Linda?" Kenyataannya, mereka berdua telah berpisah jalan sejak awal mula. Linda sengaja pergi menantang maut sendirian ke arah yang jauh lebih berbahaya, bahkan menyerahkan cincinnya pada manusia serigala. Wajah manusia serigala itu memancarkan kekaguman yang begitu mendalam terhadap keberanian Linda. Kembali tersadar dari lamunannya, ia mengayunkan beliung itu dengan sekuat tenaga ke arah sang Raja Iblis. Namun bayangan Raja Iblis berkelebat menghindar, lalu memerintahkan kepala pelayan menyerang dengan kecepatan penuh. Beruntung, manuver sang manusia serigala cukup cepat untuk menghindar. Kepala pelayan pun dengan gemetar memohon maaf kepada Raja Iblis. "Ini kelalaian hamba. Hamba gagal menangkapnya." Namun, Raja Iblis yakin pelayannya itu sengaja melepaskannya. Dan dengan murka, ia mencaci maki sang kepala pelayan sebagai sampah tak berguna. "Pergi dan terima hukumanmu nanti." Setelah itu, ia turun tangan sendiri mencari keberadaan Linda. Sementara itu, rasa tidak puas diam-diam membakar batin sang kepala pelayan. Jadi, Raja Iblis berniat mengendalikan Linda dengan cara yang sangat keji. Dimengerti. Setengah hari pun berlalu, dan seisi kastil telah diobrak-abrik tanpa sisa. Namun tetap tak ada jejak Linda. Raja Iblis memijat pelipisnya yang berdenyut, lalu memberikan ancaman mematikan pada para penjaga kastil. "Jika kalian gagal menemukannya, kalian semua akan mati." Tiba-tiba saja, insting tajam Raja Iblis menangkap hawa kehadiran asing di dalam ruangannya. Ia mendorong pintu itu dengan waspada dan melangkah masuk, hanya untuk terpaku melihat Linda dalam balutan gaun sensual, memegang segelas anggur merah, memanggilnya dengan nada manja yang menggoda. "Tuan." Pemandangan ini sukses membuat sang Raja Iblis membeku. Linda menggigit jarinya dan merenyek tersipu. "Kenapa Tuan pulangnya selarut ini?" Melihat ekspresi manja Linda yang begitu memikat, seluruh amarah yang membakar Raja Iblis sebelumnya mendadak sirna tanpa sisa. Ia mencengkeram tangan yang digunakan Linda untuk menuang anggur, lalu memerintah dengan suara beratnya, "Kemarilah, sekarang juga." Ada desi rasa bersalah menyelinap di hati Linda. "Bagaimana denganmu?" Raja Iblis dengan posesif merengkuh pinggang ramping gadis itu ke pelukannya.
Aku ingin kau datang padaku. Pria itu menekankan pahanya pada Linda, menunduk dan melahap bibirnya dalam ciuman liar yang memburu. Terengah-engah, Linda berusaha mendorong tubuh tegap sang Raja Iblis menjauh. Tuan, tunggu. Tidak, kau tak boleh. Namun sebelum kalimatnya usai, sang Raja Iblis kembali membungkam bibirnya dengan ciuman yang menggebu. Hentikan omong kosong ini. Apa yang jadi milikku selamanya adalah milikku. Dia tidak meninggalkanku. Dia tidak lari. Raja Iblis mengangkat tubuh Linda ke atas meja. Aku akan menandaimu untuk sementara waktu. Linda yang begitu polos tidak menyadari bahaya di balik makna tanda itu. Sang Raja Iblis membungkam bibirnya, tak mengizinkan satupun pertanyaan keluar. Ini bukan permintaan, bisiknya tajam. Aku harus menanamkan tandaku padamu, agar kau sepenuhnya tenggelam dalam aromaku. Kau murni hanya milikku. Tahi lalat ini pun milikku. Dengan gairah yang menggelap, ia menyesap darah Linda tanpa kendali. Ternyata, begini manisnya rasa seorang tunangan. Benar-benar membuatku kecanduan. Suaranya merendah saat ia menitahkan Linda melucuti pakaiannya. Sontak, rona merah membakar wajah gadis itu. Bagaimana bisa situasinya mendadak melesat hingga ke tahap ini? Tak lama, gelora menguasai ruangan itu, menyatukan mereka tanpa sehelai benang pun. Hasrat liar meledak dari meja hingga ke sofa, terjerat ombak gairah hingga fajar menyapa. Linda perlahan menyingkap tirai, membiarkan cahaya mentari pagi membelai hangat kulitnya. Akhirnya usai sudah. Hembusan napas lega meluncur dari bibirnya. Gadis itu ambruk tak berdaya menapak sofa. Jejak-jejak kepemilikan tercetak jelas menghiasi seluruh kulitnya. Namun sang Raja Iblis masih terus memburu bibir Linda tanpa henti. Penolakan sekuat tenaga dari Linda justru memancing kobaran amarah sang Raja Iblis. Linda, kau tak punya hak untuk menolakku. Dengan sigap, gadis itu meredam emosinya. Biarkan aku tidur sebentar saja. Baiklah. Sang penguasa kegelapan itu hanya bisa mendengus kesal. Ketahanan fisik manusia benar-benar sangat menyedihkan. Tanpa sengaja, jemarinya menyentuh dada bidang pria itu. Merasakan detak jantung yang berpacu liar. Rona merah seketika menjalar di wajah sang Raja Iblis. Aku tak punya hati, dan tak pernah sekalipun merasakan degup jantung. Jangan pernah memakai standar manusia untuk menilaiku. Namun belum usai kalimat itu terucap, Linda tiba-tiba menarik kerahnya dan melumat bibirnya. Aku hanya bercanda, degup jantung itu milikku. Sang penguasa kegelapan sungguh mabuk kepayang oleh godaan manis tersebut. Kini Linda akhirnya bisa berbaring tenang di peraduannya. Teori penjinakan menyebutkan, untuk menaklukkan seekor monster buas, cara terbaik adalah terus memuaskan hasratnya, meninabobokan kewaspadaannya hingga ia lengah. Lalu secara perlahan memperketat jerat tali di lehernya, hingga monster itu benar-benar menyadari, siapa sebenarnya pemegang kendali mutlak dalam permainan mematikan ini. Sang Raja Iblis merasa selalu berada di atas angin. Tak sadar bahwa mereka berdua tengah merajut jaring tipu daya. Keduanya adalah pemain kelas atas. Sang penguasa membisikkan kata lembut padanya. Tidurlah yang nyenyak. Aku akan selalu menjaga sisimu. Sudut bibir Linda pun terangkat, mengukir senyuman yang memabukkan. Entah benar duit memujanya seperti yang terlihat. Ia takkan pernah membiarkan sosok yang dianggapnya sekadar mainan berani menantang otoritas mutlaknya. Terlebih lagi soal pelarian ini, yang kemungkinan besar hanyalah jebakan mematikan yang telah duit rancang. Mengingat kembali petunjuk ganjil di penjara kemarin, serta peringatan dari pemuda manusia serigala bahwa mereka mungkin masuk ke dalam perangkap duit. Setelah menyadari kenyataan pahit tersebut, ia paham betul, semenggoda apapun jalan keluarnya, Linda takkan bisa benar-benar lolos dan hanya bisa kembali ke kamarnya. Ia meraih sebotol anggur merah,
bersandiwara seolah niat pergi itu tak pernah ada, membiarkan duit secara perlahan meruntuhkan seluruh dinding kewaspadaannya, demi menciptakan celah untuk pelarian sesungguhnya. Tentu saja, ia akan memanfaatkan momen ini untuk menenggelamkan sang Raja Iblis dan menikmati pemandangan saat pria arogan itu jatuh, tersiksa oleh buayan hasrat yang membara. Linda bisa merasakan dengan jelas tatapan tajam sang Raja Iblis. Pria itu menatap wujud lelap Linda dan menghela napas. Kau akan selalu menjadi mainan kecilku. Usai menggumamkan hal itu, ia mengecup lembut bibir ranung sang gadis. Tanpa terasa, waktu terus merangkak maju. Sang penguasa kegelapan tak bergeming, memandangi wajah Linda selama sehari penuh. Hari itu, usai keduanya kembali tenggelam dalam lautan gairah yang memabukkan, Linda jatuh terlelap kelelahan. Sang Raja Iblis pun menemui kepala pelayannya dan melontarkan cemoohan dingin. Setelah sekian lama berlalu, kau rupanya masih gemar bermain dengan barang-barang murahan ini. Jemarinya mempermainkan tabung cairan eksperimen dengan angkuh. Dulu, di dalam dinding kastil terkutuk ini, segala hal akan kembali seperti semula tepat pukul 12 malam. Semua orang terjebak dalam lingkaran hari yang berulang. Misteri apa yang sebenarnya terjadi pada malam perayaan lahirnya sang Raja Iblis 30 tahun silam? Para vampir menghadiri perjamuan darah yang tak berkesudahan. Dan para pelayan menemani sang penguasa dalam permainan gila berulang kali. Sekeras apapun usahamu meneliti, semuanya akan terhapus tak bersisa di tengah malam. Tidakkah kau merasa hal ini konyol? Kepala pelayan membalas dengan tenang. Ini tak lebih dari sekadar hiburan kecil pengisi waktu. Lagi pula, semenjak Nona Linda menampakkan diri, roda waktu di kastil ini tak lagi berputar di tempat, dan kehidupan semua orang perlahan mulai lebih bermakna. Sang Raja Iblis kemudian menitahkan pelayan setianya untuk membantunya mengurung Linda selamanya. Loris seketika terpaku di tempatnya. Kilat kegilaan memancar dari sorot mata sang penguasa, memaksa bawahannya itu untuk meracik sebuah racun khusus. Racun yang jika menyentuh bibir seorang manusia, tanpa merusak raga mereka, akan mengubah jiwa menjadi boneka yang patuh mutlak. Sebuah boneka penurut yang takkan pernah bermimpi untuk lari. Untuk pertama kalinya, sang pelayan menentang titah tuannya. Bukankah cara itu terlalu hina, tuanku? Anda mungkin memiliki kuasa dan dominasi absolut. Namun Anda tak pernah sudi menggunakan taktik serendah itu. Anda selalu menginginkan penyerahan diri yang tulus. Namun, selama berabad-abad ini, hanya Nona Linda yang menolak takluk. Loris menyadari satu kebenaran samar. Sang penguasa kegelapan telah sungguh-sungguh jatuh cinta pada Linda. Sang Raja Iblis menyuruhnya tutup mulut dan memberinya waktu 3 hari. Menitahkan ramuan itu harus tercipta. Begitu ia membalikkan badan, wajahnya menahan gejolak emosi kelam. Aku takkan pernah memelihara perasaan pada sekadar mainan kecil. Aku hanya tidak menoleransi mainanku lepas dari cengkeraman kekuasaanku. Persetan dengan cara apapun yang kugunakan, selama aku tak kehilangannya lagi, itu sudah cukup. Sang Raja Iblis adalah penguasa absolut pemilik harta paling berlimpah di dunia. Entah itu vampir atau raja manusia, di mata sombongnya mereka hanyalah semut. Segala hal yang ia hasratkan selalu jatuh ke tangannya tanpa perlu memeras keringat. Namun entah bagaimana, kini ia justru terpaksa menggunakan taktik kotor, hanya demi mengekang sebuah mainan kecil. Perkataan pelayannya terus terngiang di telinga. Sang penguasa tersenyum mengejek dirinya sendiri. Aku jatuh cinta pada seekor semut. Persetan dengan segala cara. Kalaupun harus menghancurkan jiwanya, aku takkan peduli. Toh pada akhirnya, yang kuinginkan hanyalah mainan pribadiku yang takkan bisa meninggalkanku lagi. Di ruang medis yang sunyi, kepala pelayan Murray mencibir Loris dengan tajam. Kau dengar sendiri titah master kita, bukan? Dan kau masih bersikeras mengakuinya sebagai mastermu. Tetapi
Loris masih mengingat jelas budi keselamatan nyawa dari sang Raja Iblis. Murray mendecih tak percaya, bahkan jika tuannya melukai Nona Linda yang paling kau puja. Keringat dingin langsung membasahi punggung Loris. Aku tidak mencintai Nona Linda. Aku hanya berterima kasih padanya. Murray mencibir dan mengumpat marah. Kau pengecut, seorang pengecut menyedihkan. Loris membalas tatapan Murray dengan tajam. Apa kau telah jatuh cinta pada Nona Linda? Ucapan menohok ini hampir membuat Murray gila. Kita semua tidak pantas untuk mencintainya. Kita hanyalah serangga kotor yang merayap di dalam selokan. Kasih sayang dari kita hanya akan menjadi noda untuknya. Dia sangat suci dan pantas dipuja. Jadi, kita harus membongkar semua rencana gila milik Dit kepada Nona Linda. Saat kegelapan malam turun, Loris menerobos masuk kamar Linda. Pelayan vampir itu mendadak menyusup ke kamar sang gadis, berniat membocorkan rencana rahasia Raja Iblis yang tengah meracik sebuah racun penunduk mematikan. Namun sebelum ucapannya selesai, matanya menangkap bercak ciuman pekat di leher Linda. Tuannya jelas tak pernah menyentuh wanita manapun, tapi aroma Nona Linda benar-benar berubah drastis. Ada jejak gairah asing yang mengalir dalam darahnya. Ini sama sekali tidak benar. Nona Linda haruslah tetap suci. Tidak ada yang pantas memiliki kecantikan seindah ini. Dia seharusnya bukan milik Dit. Sebelum mengungkapkan rahasia kelam tersebut, sang pelayan menahan diri dan meminta Linda mengabulkan satu permohonan kecilnya terlebih dahulu, yaitu membiarkannya menyentuh kulitnya sekali lagi. Sama seperti malam sebelumnya, tubuh Linda membeku kaku. Menyentuhmu? Dwight baru saja melangkah pergi, lalu dia mendadak menerobos masuk hanya untuk memintaku menyentuhnya di sini. Apa sebenarnya niat tersembunyi pria ini? Mungkinkah dia sedang mencoba merancang adegan jebakan agar Dwight memergoki aksi kami secara langsung tepat di depan matanya sendiri? Lalu aku pasti akan mati membusuk. Apalagi melihat kegilaan obsesif pria itu. Karena tunangannya sangat menyukai permainan ini, dia mungkin membawa beberapa pria lagi dan memaksaku bermain perlahan di hadapannya. Bagaimanapun juga, Brit adalah iblis mesum yang suka bermain ekstrim. Dan jalan pikiran Loris terlalu sulit untuk ditebak. Saat pertama kali bertemu, dia tampak bagaikan pria terhormat yang taat aturan. Tapi kini dia menjelma layaknya psikopat. Linda mulai curiga bahwa dia mungkin memiliki dua kepribadian yang sepenuhnya berbeda. Linda menolak keras dan dengan tatapan dingin menyuruhnya bicara ke inti. Jika kau memang tidak ingin mengatakannya, maka jangan pernah berani mengusik ketenanganku di malam hari ini. Apapun yang terjadi, sosok di depanku ini mutlak bukan orang yang bisa kupercayai sepenuhnya. Aku juga tidak bisa menukar ketulusanku demi mendapatkan informasi darinya. Sang pelayan membalas, ini bukan sebuah transaksi. Aku akan mengungkapkan seluruh informasinya sekarang. Namun dalam hati ia bersumpah, suatu hari nanti aku pasti akan merebut hati Linda. Sang pelayan lalu membeberkan setiap detail dari rencana licik Dit kepadanya. Usai mendengarnya, bulu kuduk Linda meremang ngeri. Aku telah menyerahkan segalanya tanpa ragu, namun dia masih berani memainkan trik licik ini. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk memberinya sedikit pelajaran. Sang pelayan memohon agar Linda segera pergi. Dia tak boleh menjadi mainan di ranjangnya. Namun, peringatan ini justru makin membangkitkan kecurigaan Linda. Mengapa Loris mendadak begitu peduli ingin melindungiku? Apa dia pikir aku akan mempercayainya secara buta? Ketika Linda membalikan pertanyaan tentang siapa dalang pemberontakan vampir berdarah di masa lalu, tubuhnya mendadak menegang kaku. Karena pada saat itu, dialah yang sebenarnya telah menulis sebuah surat, hasutan untuk menyuruh pelayan Emma membunuh Linda. Sehingga pria itu hanya bisa mengarang alasan palsu dan mengelak samar. Namun Linda tak lagi mempercayai pelayan itu sama sekali, dan justru mulai merancang rencana baru. Dia memutuskan membiarkan pelayan itu mengikuti rencana sang raja hantu,
memintanya meracik racun mematikan yang bisa merenggut kesadaran seseorang dan membuat mereka tunduk agar bisa dimanipulasi sesuka hatinya. Sang pelayan tidak punya pilihan selain tunduk menuruti perintahnya. Saat melangkah pergi, dia diam-diam menoleh. Berpikir Linda mungkin belum menyadari konspirasi masa lalu itu. Bagaimanapun, dia pernah memendam niat jahat dan ingin melukainya. Jadi, mana mungkin dia masih memiliki hak untuk berani berharap mendapat sebuah pengampunan tulus dari gadis itu. Tepat saat hendak melangkah keluar dengan rasa putus asa, langkahnya langsung dihentikan oleh Linda. Tiba-tiba, Linda memamerkan senyuman manis dengan kelembutan memabukkan. "Terima kasih, Loris." Dia berpesan jika ada kabar seperti ini lagi nanti, dia harus memastikan untuk memberitahu dirinya. Usai berbicara, dia bahkan melemparkan kecupan dari kejauhan. Sang pelayan dengan gampang terbujuk olehnya, sehingga hatinya seketika mekar dipenuhi oleh kegembiraan yang sangat berbunga-bunga. Setelah menutup pintu, dia masih meresapi senyuman Linda. Gadis itu benar-benar terasa sangat hangat. Semakin dia merenungkannya, semakin dia merasa bahwa Dwight sungguh tidak pantas memiliki Nona Linda yang sangat luar biasa itu. Jika dia bisa mengendalikan Dit, bukankah Nona Linda bisa tinggal di sini dengan aman selamanya? Benar sekali. Selama Dwight di penjara, Nona Linda akan menjadi milik eksklusifnya dan Loris. Namun tanpa dia sadari, Linda ternyata telah memendam sebuah benih kecurigaan yang tajam. Reaksi Loris barusan sungguh tidak wajar. Dia pasti pernah memendam niat gelap untuk menghabisi nyawanya dulu. Emma telah mengincar nyawa Linda sejak awal. Keduanya jelas-jelas pernah menganggap kehadiran Linda sebagai sebuah duri tajam yang menusuk sisi kehidupan mereka. Maka besar kemungkinan mereka pernah saling bersekongkol satu sama lain. Kini, Linda sudah memikirkan rencana matang dan aman untuk melarikan diri meninggalkan kastil. Pada saat ini, Loris bertanya pada Murray dengan bimbang apakah mereka benar-benar akan mengkhianati master mereka. "Bagaimana kau bisa yakin setelah memenjarakan master, Nona Linda akan bersedia menetap?" Murray membalas dan mengaum dengan penuh kepuasan. "Apakah kau tak menginginkannya? Jika tidak, serahkan kendali tubuh ini padaku minggu ini. Dan aku yang bertindak." Namun Loris menolak tegas. "Kendali tubuh minggu ini adalah milikku seutuhnya. Nona Linda bebas dan mulia. Kita harus menghormati pilihannya." Sayangnya, Tuan tampaknya sangat terobsesi dengan darahnya. Darah yang mampu membangkitkan kekuatan aneh yang tertidur di bawah tanah. Murray sempat mengira Loris akan tetap bersikeras pada aturan munafik antara penguasa dan bawahannya seperti biasa. Tak disangka, kali ini Loris membuang jauh-jauh sikap kesatria tradisional yang biasanya ia pegang teguh. Meski begitu, Loris menekankan bahwa ia tetap ksatria yang menjunjung tinggi kebaikan dan kesetiaan. Namun, sumpah seorang ksatria adalah mempertaruhkan segalanya demi melindungi wanita yang dicintainya. Bahkan jika harus menapaki jalan pengkhianatan berdarah. Usai mengatakan ikrar ini, ia berbalik untuk memperbaiki dinding yang telah dihancurkan oleh tuannya. Saat itu, seekor iblis yang berpatroli bergegas menghampiri karena suara berisik. Kalimat pertama dari Loris yang menyambutnya adalah ejekan tajam tentang pakaian kotornya. Loris menuntut agar iblis itu mulai menjaga penampilannya agar terlihat sedikit lebih mulia dan bermartabat. Sontak, ubun-ubun iblis kecil itu mendidih karena amarah mengutuk monster munafik tersebut. "Jika bukan karena perlindungan Raja Hantu, sudah kucabik-cabik dia." Sementara itu, seekor manusia serigala mengawasi dari balik bayangan. Saat mencoba mencari di mana Dwight menyembunyikan Linda, ia tiba-tiba menghantam sisa dinding hancur dengan beliung. Tak disangka, sosok yang bersembunyi adalah sang kepala pelayan. Mengetahui bahwa malam ini Raja Hantu berniat menyiksanya 2 jam lebih lama, sang kepala pelayan segera menawarkan aliansi gelap pada pemuda manusia serigala itu, berencana menangkap Dwight dan mengurungnya selamanya. Di waktu yang sama, Linda harus kembali melayani sang Raja Hantu. Saat sang Raja melihat lukisan Linda untuknya, pujian terus mengalir. Namun dalam hati,
Linda mengeluh putus asa. Lukisan ini sangat jelek, tapi dia masih bisa memujinya. Linda teringat masa kecilnya saat ayahnya tiada. Sang ibu berambisi menikahkannya dengan pria kaya, lalu mendaftarkannya ke berbagai kelas pelatihan seni. Sayang seribu sayang, dibanding seni, aku memiliki bakat yang jauh lebih mematikan untuk bertarung. Melihat Linda melamun, Raja Hantu langsung mengangkat tubuh gadis itu tinggi-tinggi. Apa yang sedang kau pikirkan? Linda buru-buru menyangkalnya. Dari ekspresinya, Raja Hantu sepertinya sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Ia hanya menghukum Linda dengan menyuruhnya melayani selama 2 jam tambahan malam ini. Sebelum Linda sempat bereaksi, Raja Hantu menciumnya, dan keduanya menjadi semakin liar serta tak terpisahkan. Raja Hantu mengeluh. Linda terlalu lambat. Masih terlalu lambat. Ia sudah memberi Loris 3 hari. Seorang pelayan yang baik seharusnya sudah menyelesaikan ramuannya malam ini. Begitu ramuan itu siap, ia tak perlu lagi mengkhawatirkan gadis itu akan kabur selamanya. Raja Hantu ingin Linda mengucapkan kata-kata manis. Apakah kau mulai menyukaiku? Tanyanya penuh damba. Cepat nyatakan cinta padaku. Linda langsung paham. Ia terus bergumam. Tuan, aku sangat mencintaimu. Andai sehari punya 48 jam. Lalu tiap hari aku bisa habiskan waktu ganda denganmu. Namun Raja Hantu menyadari kekuatan cinta tak muncul sama sekali. Semua ucapan Linda hanyalah kebohongan belaka. Semakin gadis itu merayu, semakin hampa ruang di hati sang raja. Ini justru membuat rasa posesif Raja Hantu semakin mengganas, dan ia menghisap darah Linda dengan brutal. Ia bahkan menunduk untuk menggigit 2 gundukan lembutnya. Linda terombang-ambing merasa malu dan tak berdaya, terlepas dari kepalsuan kata-katanya. Setelah berjam-jam tenggelam dalam gairah, dada kokoh Raja Hantu dipenuhi dengan jejak merah dari perlawanan sang gadis. Hari ini, ia sangat bahagia dan begitu terpuaskan. Karena gadis itu telah melayaninya selama berjam-jam. Membuatnya sangat puas hingga hatinya berbunga-bunga. Ia dengan santai menghadiahinya tumpukan gunung emas dan perak. Mata Linda langsung berbinar penuh hasrat. Mahkota Ratu Elizabeth yang legendaris. Lukisan era Norman, barang antik, dan perhiasan tak terhitung jumlahnya. Jika uang ini ada di luar, tak perlu bersusah payah bekerja lagi. Kekayaan ini sudah cukup untuk hidup bebas dan sangat santai seumur hidupnya. Tanpa diduga, Raja Hantu tersenyum angkuh, berkata, masih ada ratusan ruangan penuh emas seperti ini. Linda menatap wajah liciknya dengan tajam. Pria ini pasti merencanakan sesuatu lagi. Dan lagi pula, ia bahkan tidak punya celah untuk keluar dari sini. Harta di dalam sangkar emas ini tak ada gunanya. Merasa diuji, Linda buru-buru merayu sang Raja Hantu demi mendapatkan kepercayaan yang lebih dalam. Dibandingkan hadiah, kasih sayangmu padaku adalah perhiasan yang paling berharga. Selain itu, aku tak menginginkan apapun. Siapa sangka Linda berhitung di dalam hatinya. Jika searah saat melarikan diri nanti, aku mungkin bisa mampir dan meraup beberapa harta untuk kubawa pergi. Raja Hantu seketika melotot tajam padanya. Kau tak ingin apapun. Mengapa? Apakah karena kau tak ingin berhutang budi padaku? Atau kau berencana kabur diam-diam tanpa jejak di saat aku sedang tidak memperhatikanmu? Jantung Linda seakan berhenti berdetak. Ia tak menyangka rencana di kepalanya sepertinya berhasil ditebak semudah itu olehnya. Linda terdiam, tak mampu menyangkal. Namun aura sang Raja Iblis semakin menekan. Tebakanku benar kan? Jangan pernah bermimpi untuk melarikan diri dariku. Pria itu kembali merenggut bibirnya dengan posesif. Hasrat sang raja menggebu, menepis segala batasan di antara mereka, mengurungnya dalam dekapan yang tak tertembus. Seberapa keras pun Linda berontak, kekuatannya tak berarti. Tuan, kumohon hentikan. Namun penolakan itu justru mengobarkan api obsesi yang semakin gila. Tubuhnya terhempas ke atas lautan emas permata.
Mengabaikan tangisan gadis itu, sang raja memaksakan kehendaknya, mengikat jiwa dan raga Linda sepenuhnya. Rintihan permohonan Linda menggema. Namun, ritme sang raja yang dibanjiri peluh tak juga mereda. Kau tak menginginkan apapun? Inikah caramu menolakku? Sang penguasa meraih seuntai kalung mutiara berharga. Lalu menggunakannya untuk membelenggu pergelangan tangan Linda tanpa ampun. Linda sepenuhnya tenggelam dalam kendali mutlak sang raja. Aku takkan membiarkannya. Aku tak mengizinkanmu tak menginginkan apapun dariku. Sehari semalam berlalu bagai badai panjang, sebelum Linda merapikan gaunnya dengan sisa tenaga. Namun satu kalimat dari bibir pria itu sukses menggetarkan jantungnya. Mari kita gelar pesta pernikahan. Benak Linda bergejolak. Apakah dia harus melampiaskan hasratnya berkali-kali setiap hari sampai kehilangan akal sehatnya seperti ini? Jika pertahanannya lengah, ini saat yang tepat untuk menjalankan rencana selanjutnya. Aku harus segera melarikan diri dari sangkar ini. Mengingat rutinitas Tuan Dwight, masih tersisa waktu 10 menit sebelum dia kembali dan menyadari kepergianku. Pelayan Emma menyimpan niat busuk padanya, dan rasa irinya terhadap diriku sudah mencapai ambang batas yang berbahaya. Jika wanita itu sungguh bisa mengendalikan para vampir, dia pasti akan memicu kekacauan besar bagi Dwight. Dan kesempatan emas itu bisa kugunakan untuk mengulur waktu pelarian. Sebelumnya, aku telah memetakan titik lemah dari perisai pelindung kastil ini. Tiba-tiba saja, ingatan Linda tertuju pada sosok manusia serigala itu. Apakah dia berhasil lolos dari maut? Tiba-tiba, dari arah lorong yang redup, terdengar sayup-sayup keributan sekelompok orang yang sedang melontarkan caci maki. Sepertinya seluruh pelayan istana berkumpul di sana. Tanpa pilihan lain, Linda harus melangkah masuk dan menghadapi situasi ini dengan kepala dingin. Ai meledak dalam amarah. Wanita tak tahu malu, beraninya kau muncul di sini. Linda menyapu pandangan, namun sosok Emma tak terlihat sama sekali. Barulah para pelayan di sana menyadari bahwa gadis itu telah lama menghilang. Seseorang yang menyamar, tiba-tiba mematung karena dilanda kepanikan yang luar biasa. Kau pasti sudah dibuang karena tak lagi disukai, kan? Jadi, kau datang kemari mengemis pada pelayan Emma agar membelamu. Benar begitu. Insting Linda langsung menangkapnya. Sikap gadis ini jauh lebih arogan dari pelayan biasa. Percikan permusuhan mengudara saat keduanya saling bertatapan tajam. Bagi Linda, tak peduli siapa dalangnya. Selama dia bisa memicu keributan sebagai pengalih perhatian, itu sudah lebih dari cukup untuk rencananya. Kalian sungguh berharap aku diusir ya? Sayang sekali harus mengecewakanmu. Balasan telak ini membuat darah para pelayan di sekitarnya semakin mendidih. Ai melangkah pelan mendekatinya. Pesonamu pasti sudah memudar. Kau cuma membual, kan? Linda membalas provokasi itu dengan peringatan yang sedingin es. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutku, tidakkah kau takut ternyata aku belum terbuang sama sekali? Bagaimana jika justru dirimu yang nantinya dihancurkan oleh Tuan Dwight? Kalimat itu memancing tawa sumbang dari bibir Ai. Namun ekspresinya mendadak bengis. Kau hanyalah manusia rendahan dengan darah yang berbau busuk. Bahkan jika kau dijadikan ratu, berapa lama takdir itu bertahan? Sejauh mana kau bisa berkuasa? Sanggupkah kau membuat sang majikan menyerahkan nyawanya untukmu? Kau tak lebih dari sekadar mainan usang yang berisik. Niat membunuh menebal saat beberapa orang bersiap menyerbu ke arah Linda secara bersamaan. Dalam hati, Linda menghitung mundur ritme takdir. 3, 2, 1, hingga aura Dwight menyapu ruangan. Sang Raja Iblis menerobos masuk membawa badai kemarahan. Berhenti kalian semua. Ai berlari penuh harap ke arah majikannya. Tuanku, mengapa Anda kemari? Ai sudah lama menanti Anda. Senyum Ai mengembang dengan sangat percaya diri. Bagaimanapun juga, ia sangat yakin memiliki pesona kecantikan yang paling tak tertandingi. Di luar dugaan, sang Raja Iblis membuang muka dan menepisnya kasar.
Enyahlah dari hadapanku. Langkahnya lurus membelah kerumunan menuju Linda. Bukankah sudah kuberikan kamar pribadi untukmu? Untuk apa kau berada di tempat kotor seperti ini? Tanpa izinku, jangan pernah melangkah keluar. Linda langsung memasang raut wajah sendu yang rapuh. Aku tak sanggup lagi berdiam diri sendirian di sana. Sebelum kalimatnya usai, nada bicara sang raja berubah cemas penuh tuntutan. Berikan aku alasan yang masuk akal. Linda membatin miris. Aku ini cuma manusia biasa. Cepat atau lambat, pesonaku akan hancur. Kau mengabaikan perasaan semua orang dan hanya memusatkan obsesimu padaku. Saat kasih sayangmu sirna, mereka pasti akan mencabik-cabikku tanpa ampun. Jadi biarkan aku melayanimu layaknya pelayan rendahan lainnya. Sang raja dengan posesif menarik Linda ke dalam dekapan hangatnya. Kalau begitu, menikahlah denganku. Saat kau resmi menjadi istriku, takkan ada yang berani menyentuh sehelai pun rambutmu. Pemandangan ini menghantam dada Ai bagai sambaran petir di siang bolong. Bagaimana bisa Linda menjerat hati sang majikan hingga menawarkannya tahta seorang istri? Padahal sudah jelas, akulah yang membangkitkan kutukan bencana itu dan mengorbankan segalanya hanya demi mendapatkan pesona kecantikan abadi ini. Kenapa aku masih gagal menaklukkan hati sang majikan? Mungkinkah hanya pesona wajah wanita rendahan itu yang bisa mengunci pandangan tuan? Sang raja menggendong Linda kembali ke sangkar emas mereka. Jari besarnya perlahan menyentuh kerah gaun gadis itu. Astaga, waktu bahkan belum berputar selama 1 jam. Linda buru-buru menahan tangan pria itu, lalu bertanya dengan tatapan menyelidik. Apakah kita sungguhan akan meresmikan pernikahan ini? Ikatan suci ala manusia, bertahan dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, saling mengikat raga untuk selamanya. Pertanyaan polos itu sukses membuat sang raja iblis terpaku bisu. Pria itu hanya diam membiarkan jemari Linda bersandar di atas dadanya. Kau sepertinya masih belum paham. Entah di alam kehidupan maupun kematian, kau takkan pernah bisa lepas dariku. Linda menatapnya dalam. Apakah kau mencintaiku? Sang raja iblis terdiam sesaat. Cinta? Benarkah kau berpikir aku akan jatuh hati pada manusia fana sepertimu? Namun, aroma darahmu memang memabukkan jiwaku. Sembari berbisik parau, ia menunduk dalam, menghirup aroma manis yang menguar dari perpotongan leher Linda. Sang raja iblis menyembunyikan rahasianya. Ia tak berani mengakui bahwa hatinya telah mutlak jatuh cinta pada gadis itu. Hati Linda mendingin. Pernikahan ini tak lebih dari sekadar sangkar beracun yang mengurungnya. Baiklah, akan kumainkan sandiwara cinta ini untuk menipumu. Sang vampir menundukkan kepalanya, menuntut haknya dengan posesif. Namun, gerakan liarnya terhenti saat jemarinya menyentuh tetesan air mata sang gadis. Kurasa aku mulai mencintaimu, bisik Linda dengan suara menggoda. Sementara itu, sang raja hantu masih terus memberikan ciuman panas di kulit selembut sutranya. Mendengar itu, gerakan sang penguasa kegelapan perlahan terhenti. Linda bergumam lirih, bercerita tentang kepedihan kehilangan sosok ayah sejak ia masih kecil. Dunia selalu begitu kejam padaku, isaknya pelan. Sudah lama sekali, tidak ada pria yang memperlakukanku selembut dirimu. Melindungiku, memujaku, dan memberiku kebahagiaan tanpa akhir. Aku mencintaimu, tuanku. Lewat untaian kata semanis madu itu, Linda sukses memperdaya sang penguasa bayangan. Namun, sebelum gairah itu kembali memanas dan menguasainya, pintu mendadak terbuka. Sang kepala pelayan menerobos masuk, menghancurkan suasana romantis tersebut. "Tuan, gawat! Sesuatu telah terjadi!" lapornya panik. Aura membunuh seketika meledak dari tubuh sang raja. "Siapa yang memberimu izin untuk menggangguku?" Mengabaikan ancaman kematian, sang pelayan bersujud ngeri. "Keadaannya sangat darurat, Tuan.
Ada penyusup yang menerobos masuk ke ruang bawah tanah. Sang penguasa terpaksa menahan hasratnya. Ia mengecup bibir Linda dengan posesif dan berbisik menyuruhnya menunggu dengan patuh hingga ia kembali. Begitu pintu tertutup, air mata Linda seketika mengering, digantikan oleh senyuman licik. Semua berjalan tepat sesuai rencananya. Sang penguasa hanyalah anjing peliharaan baginya. Jika aku melepaskan tali kekang ini, apakah kau akan mengejarku, Dit? Linda memberi isyarat, dan sepasang telinga serigala muncul dari balik tirai. Rupanya itu adalah Loris, sang serigala muda yang diam-diam memendam rasa kagum dan pemujaan mutlak pada Nona Linda. Linda menatapnya tajam, menduga insiden ruang bawah tanah adalah ulahnya. Dan benar saja, pemuda serigala itu hanya tersenyum malu tanpa membantah. Rupanya, kekacauan ini adalah bagian dari rencana rahasianya bersama sang pelayan. Pergilah ke kamar Nona Linda. Aku yang akan memancing Dit pergi. Sebelum ucapannya selesai, terdengar langkah kaki bergema di lorong. Sosok misterius itu berjalan mantap menuju tempat sang bencana disegel. Di saat kritis, terungkaplah identitas penyusup itu. Dia adalah Emma. Pria itulah yang membisikkan rahasia bahwa darah murni dapat membangkitkan kekuatan sang bencana. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, wanita licik itu benar-benar berhasil menembus segel pertahanan. Jadi, mengingat kembali kejadian tadi, tepat sebelum sang Raja Iblis menggendong Linda ke kamar, pemuda serigala itu telah lebih dulu menyusup masuk. Begitu direbahkan di ranjang, matanya menangkap ujung ekor serigala dari balik tirai. Dengan sigap, Linda memainkan sandiwara air mata, sukses mengalihkan perhatian Dit. Kini, sosok Ai seketika melintas dalam benak Linda. Penjelasan dari sang serigala muda semakin mengonfirmasi kecurigaan di hatinya. Ada aura kegelapan pekat di sana, membuat siapapun tak bisa mendekat. Mungkin teror inilah alasan Dit selalu memperkuat pelindung kastil setiap malam. Ambisi Linda menyala. Sebelum melarikan diri, ia bertekad menguras harta kastil sebagai bekal, sekaligus mengintip ruang rahasia itu demi mencari kelemahan Dit. Namun, bayangan sang penyusup telah lenyap tanpa jejak. Mata merah Dit berkilat penuh amarah. Ia menggeram. Siapa tikus kecil yang kau pancing kemari? Tiba-tiba, gelombang energi misterius menerjang maju. Sudah berapa lama sejak kau terakhir menemuiku? Kalimat pertama sang bencana terdengar sangat menyakitkan. Pernahkah kau berpikir mereka datang secara sukarela? Jangan-jangan tunangan manismu itu lebih menyukaiku. Mendengar provokasi itu, amarah sang Raja Iblis langsung meledak. Terus gadis itu menatap sang Raja Iblis dengan sorot mata penuh kerinduan, lalu memanggilnya lembut. Tuanku? Dit tertegun, lalu membalas dengan nada serak. Bukankah sudah kuperintahkan agar kau patuh menungguku di kamar? Sementara itu, Rinda yang asli hanya bisa menatap nanar dari kegelapan sudut lorong. Pemuda serigala di sebelahnya menatap wajah Linda tanpa berkedip sedikit pun. Linda mengerutkan dahi. Kenapa menatapku? Kau curiga aku ini palsu? Insting bertahan hidup sang serigala muda seketika berbunyi nyaring. Tentu saja aku bisa membedakannya. Pesona Nona Linda sama sekali tiada duanya. Aku hanya merinding merasakan kekuatan sihir peniru itu. Gila, bukan hanya wujud fisiknya, bahkan aroma tubuhmu pun bisa ia manipulasi dengan sempurna. Awalnya, Linda yakin pelarian ini akan membawanya pada kebahagiaan sejati. Namun anehnya, melihat pria itu tertipu, ada rasa sesak di hatinya. Bahkan monster sekelas duit pun bisa dibutakan oleh ilusi itu. Padahal mereka telah melewati tak terhitung banyaknya malam bersama, berbagi napas dan kehangatan. Namun, pria itu dengan mudahnya gagal mengenali sosok sang kekasih. Biarlah, batin Linda tersenyum getir. Mungkin ini adalah petunjuk jalan dari surga. Waktu terus berdetak. Saat mereka bersiap melarikan diri, sang serigala menahan lengannya. Ayo, periksa ruang rahasia itu.
Rinda tak bisa membayangkan bahayanya. Ada kekuatan berpusar di bawah sana, namun tetap takluk di bawah kutukan Dwight. Lalu kenapa monster itu mendadak ingin membantu penyusup? Apakah entitas itu tulus menolong? Tentu tidak. Di dunia ini, setiap kekuatan selalu menuntut tumbal. Turun ke sana tanpa persiapan akan sangat mematikan. Mendengar analisis tajam yang mengiris nalar itu, mata sang pemuda serigala kembali berbinar. Nona Linda, kau benar-benar wanita yang luar biasa cerdas. Aku sangat menyukaimu. Jemari lentik Linda mengusap lembut rahang manusia serigala itu. Kau begitu berani dan berhati tulus. Di mataku, ketulusanmu jauh lebih berharga daripada kekuatan mutlak manapun. Jantung pemuda serigala itu berdegup kencang. Selama ini dia selalu dicap sebagai klan terlemah yang bodoh. Belum pernah ada yang memujinya sangat ini sebelumnya. Sentuhan selembut sutra dari Linda membuat suhu tubuhnya mendadak memanas. Hingga tanpa sadar, ia terus mendekat. Di saat bersamaan, Ai yang merampas rupa Linda terus mendesak sang Raja Iblis. Apakah kita benar-benar akan melangsungkan pernikahan? Titah Raja Iblis adalah kemutlakan. Mendengar jawaban pasti dari bibirnya, hati Ai serasa membumbung tinggi. Ia harus membuat Linda yang asli menyaksikan sendiri bahwa wanita yang bersanding dengan tuannya sekarang adalah dirinya. Meski wujud ini adalah milikmu, sosok yang akan benar-benar mengikat janji suci dengan Tuan adalah aku, Emma. Ia memohon agar sang Raja Iblis mengumumkan hal ini di hadapan seluruh klan vampir di istana. Sembari berucap manja, ia menubrukkan dirinya ke dalam dekapan hangat sang raja. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa aku akan menikahi tuan yang paling kucintai. Raja Iblis menatap sikap agresif Linda palsu itu dengan tatapan penuh kepuasan memabukkan. Ai akhirnya bisa merasakan tatapan penuh damba sang tuan. Sungguh ironis. Andaikan sang penyihir Calamity memberiku satu kesempatan lagi, aku pasti akan membunuhnya. Namun, takdir berkata lain. Kesempatan ini pun harus ia tebus dengan nyawanya sendiri. Karena wajah asli Ai tidak akan pernah bisa memesona Dwight. Ia terpaksa memohon pada Calamity untuk menukar wajahnya lagi. Saat Calamity mendengar kabar bahwa Dwight akan menikahi manusia itu, kilat keterkejutan sempat melintasi matanya. Lalu, senyum sinisnya mengembang. Dwight yang selalu terobsesi dengan permainan gairah. Aku jadi penasaran secantik apa wujud manusia itu. Ia menyuruh Ai untuk membayangkan pahatan wajah manusia itu dalam benaknya. Hanya dengan begitu, ritual pertukaran wajah bisa disempurnakan. Di saat yang sama, kepala pelayan Loris mengumpulkan seluruh abdi dalam. Lalu, ia memanggil sang Raja Iblis. Saat matanya menangkap sosok Ai, ia sengaja memasang ekspresi terkejut. Gaun yang Nona Linda kenakan saat ini, bukankah itu gaun yang tertinggal di dalam ruang rahasia? Mendengar hal itu, raut wajah sang Raja Iblis seketika memerah padam. Suaranya menggelegar menuntut. Kau berani menyusup ke ruang rahasia? Ai dilanda kepanikan luar biasa dan buru-buru menyangkalnya. Ia murka menuduh sang pelayan mengada-ada. Namun, Raja Iblis kembali teringat pada bisikan Calamity sebelumnya. Keyakinannya bulat bahwa wanita ini telah mengkhianatinya. Tangannya mencengkeram leher Ai tanpa ampun. Dan sekeras apapun wanita itu memohon, semua terasa percuma. Dengan terisak ia terus merintih. Tuan, aku mencintaimu, Tuan. Sementara itu, pemuda serigala yang gagal melarikan diri sedang bersembunyi di sudut gelap bersama Linda. Tubuh Hal sudah setengah ambruk menyender di bahu mungil Linda. Gadis yang baru saja meloloskan diri dari ranjang Raja Iblis itu, detik berikutnya justru terpojok tak berdaya di dinding oleh sang pemuda serigala liar. Kekuatan sang serigala sungguh tak tertandingi. Ia tak sanggup mendorongnya. Hingga tiba-tiba jemari pemuda itu merayap ke area sensitif dan tanpa sengaja menggores kulit mulusnya.
Linda harus menahan jeritannya, atau para prajurit penjaga akan langsung mengepung mereka. Ia hanya bisa mengayunkan kepalan tangannya dan memukul dadanya. Barulah kesadaran sang pemuda serigala kembali, menyisakan tatapan polos yang menyedihkan. Apa yang baru saja terjadi? Wajah Linda tertekuk kesal sambil bertolak pinggang. Kau masih berani bertanya? Kau baru saja hampir melahapku hidup-hidup tahu. Pemuda serigala itu dengan canggung mengalihkan pembicaraan. Saat itulah netranya menangkap luka goresan tajam akibat cakarnya di paha mulus Linda. Tetesan darah segar menodai lantai dingin. Di saat yang sama, Calamity dari balik ruang bawah tanah sedang memanipulasi segalanya. Hanya dengan setitik sihir gairah pemikat, ia memutarbalikkan nasib sesuai keinginannya. Aroma darah Linda yang begitu manis dan menggoda pun perlahan tercium di udara. Nona manusia yang manis, aku telah menciptakan boneka pengganti yang sempurna untukmu. Hadiah apa yang akan kau berikan padaku? Serahkan saja seluruh jiwamu sebagai bayarannya. Di tempat lain, sang serigala tengah membalut luka Linda. Mulutnya tak henti merapalkan kata maaf. Sebab luka robekan cakar serigala diciptakan untuk membunuh dan sangat sulit disembuhkan. Di tengah balutan itu, desir gairah membanjiri relung hatinya. Maafkan kelancanganku ini, Nona Linda. Ia merengkuh tubuhnya dan menempelkan belahan bibirnya ke luka Linda, karena hanya air liur serigala yang mampu menyembuhkan luka kutukan itu. Rasa sakit yang mendera membuat napas Linda tercekat hingga hampir pingsan. Sentuhan ini terasa sangat janggal. Ia memaksa menepis pikiran liarnya. Hal hanyalah pemuda lugu berhati polos. Ia melakukan ini semata-mata demi mengobati lukanya. Tak berselang lama, kulitnya perlahan merajut kembali. Kini, pemuda serigala itu harus segera kembali ke perkemahan klannya secepat mungkin. Ia sangat ingin mengajak Linda kabur bersamanya, mengingat klan serigala dan vampir adalah musuh bebuyutan abadi. Barangkali ada cara untuk memusnahkan kaum penisap darah itu selamanya. Pemuda itu menggenggam erat tangan Linda dan berlari menuju pintu keluar. Namun raungan memekakkan telinga menghentikan mereka. Raja Iblis baru saja mencekik mati tunangan kesayangannya dengan tangannya sendiri, tanpa menyadari bahwa Linda yang sesungguhnya tengah melangkah pergi meninggalkan istana kelam itu. Mendengar raungan pilu sang Raja Iblis, langkah Linda terhenti, memaksanya menoleh ke belakang, sementara sang pelayan memohon agar rajanya merelakan kepergiannya. Raga manusia yang telah hancur takkan pernah bisa dibangkitkan kembali dari alam maut. Namun sang Raja Iblis menolak tunduk pada takdir. Seraya memeluk erat jasad Linda palsu, ia membentak semua orang untuk angkat kaki dari pandangannya. Hatinya hancur berkeping-keping. Aku tidak mengizinkanmu mati. Linda, buka matamu. Kau dilarang keras meninggalkanku. Dari kejauhan, Linda yang asli terdiam menyaksikan tragedi pilu itu. Wajahnya melukiskan keputusasaan yang begitu dalam. Apakah dia benar-benar meratapi kematianku? Bukankah dia rela menggunakan ramuan pemikat hanya demi mengurungku di sisinya? Manusia serigala itu menyadari sorot kepedihan di mata Linda. Kakak, kau sangat membenci duit kan? Tentu saja, pria itu adalah pembunuh ayahku. Tidak mungkin aku memaafkannya. Namun entah mengapa, hati kecil Linda mulai memedulikan perasaan sang Raja Iblis. Mungkinkah pria dingin itu benar-benar menaruh hati padaku? Gadis itu langsung menertawakan kebodohannya sendiri. Sungguh angan yang sangat konyol. Bersama manusia serigala itu, dia mengangkahkan kakinya menuju jalan keluar. Pertemuan kita yang selanjutnya akan menjadi akhir dari takdir hidupmu. Tak lama, mereka berdua berhasil merangkak keluar melewati terowongan. Namun bayangan penjaga memergoki mereka. Sang manusia serigala pun mempertaruhkan nyawa demi melindungi pelarian Linda. Begitu saja, Linda terus memacu langkahnya ke arah timur. Entah sudah berapa lama kakinya terus berlari menembus gelapnya malam. Saat menoleh,
Matanya membelalak melihat duit yang ternyata terus mengejarnya. Setelah setiap hari diperlakukan bagai boneka oleh sang Raja Iblis, dia akhirnya lolos dari kastil, hanya untuk diculik oleh sosok pria asing. Tangan kekar itu mencekik leher Linda dengan kuat. Tubuh mungilnya benar-benar tidak berdaya untuk melepaskan diri. Namun di luar dugaan, sosok sang Raja Iblis justru muncul tepat di hadapannya. Lantas, siapakah pria misterius yang kini berdiri di belakangnya? Pria misterius itu berbisik dengan nada mengejek. Kau belum pernah mencoba bermesraan dengan pria lain tepat di hadapan matanya, bukan? Ataukah kau ingin dia ikut bergabung bersama kita? Walau aku sangat membencinya, reaksi tubuhmu ini sungguh menggoda. Namun di dalam benak Linda, bibir yang paling ingin ia sentuh hanyalah milik duit. Hasrat itu memancing amarah sang pria. Matilah kau. Seketika, Linda terbangun dengan napas tersengal. Ternyata itu hanyalah ilusi mimpi belaka. Yang pasti, ia sudah berhasil lolos dengan selamat. Namun, saat ia hendak beranjak bangun, wajahnya memanas menyadari bahwa seluruh bagian bawah celananya sudah basah kuyup. Sang manusia serigala menatap heran melihat kedua pipi Linda yang merona merah bagaikan buah apel. Dengan salah tingkah, Linda menyuruhnya untuk segera berbalik. Gadis itu harus mengganti pakaiannya. Jelas-jelas itu hanyalah ilusi mimpi, tetapi sentuhannya terasa begitu nyata. Insting kajam penciuman serigala itu menyadari sesuatu. Aroma manis ini bukanlah keringat, melainkan cairan yang lain. Dengan polos ia bertanya, apakah manusia juga mengalami siklus masa kawin? Dari serigala itu, Linda baru mengetahui bahwa gubuk ini telah disiapkan oleh Loris. Fakta ini memicu curiga. Niat terselubung apa yang direncanakan Loris? Usai mengganti celananya, Linda bersiap pergi. Mengingat pria itu pernah bersekongkol dengan pelayan untuk menyiksanya. Ia benar-benar tidak bisa mempercayai pria licik ini. Parahnya lagi, pria itu memegang rahasia kematian palsunya. Aku hanya punya satu taktik perlawanan. Sementara itu, langkah Loris terhenti melihat pintu gubuk itu terbuka lebar. Firasat buruk langsung menyergap benaknya. Ia bergegas masuk hanya untuk menemukan tubuh sang manusia serigala yang sudah terkapar pingsan di atas lantai. Begitu serigala itu siuman, ia segera melapor kepada Loris bahwa Linda telah diculik seseorang. Di sisi lain, Linda yang menyusun pelarian itu sedang menatap dari kejauhan. Menghela napas lega karena akhirnya ia bisa bebas. Di waktu yang sama, sang Raja Iblis di kastil kunonya tengah dilanda keputusasaan mendalam atas kematian Linda palsu. Saat sang Raja Vampir tahu kekasihnya berkhianat, amarahnya meledak lalu mencekik lehernya. Walau wanita itu terus bergumam, "Tuan, aku sangat mencintaimu. Mencintaimu." Wajah sang Raja Iblis mengeras tanpa emosi, hingga setetes air mata mengalir dari sudut matanya. Detik itu juga, sang raja menghempaskan tubuhnya ke lantai. "Aku memberimu satu kesempatan untuk bicara." Sayangnya, kesadaran Linda palsu belum sepenuhnya pulih. Tepat saat ia mencoba menjelaskan, sebuah kekuatan gaib menembus jantungnya dengan kejam. Darah segar mengalir dari panca inderanya, dan sebelum meregang nyawa, ia merintih. "Aku sungguh mencintaimu." Tubuh rapuh itu pun ambruk ke dalam pelukan sang Raja Iblis. Kesadaran itu datang terlambat, memicu raungan penderitaan yang begitu menyayat hati. Sampai detik ini pun, akalnya menolak keras kematiannya. Padahal, ia sama sekali tidak mengerahkan kekuatan penuh saat mencekiknya. Bagaimana mungkin akhirnya menjadi hancur seperti ini? Sang kepala pelayan lalu memeriksa mayatnya berdasarkan batasan fisik manusia. Nona Linda sepertinya tewas akibat serangan jantung mendadak. Namun, sang Raja Iblis bersikeras menolak kenyataan itu. "Cepat temukan tabib manusia sekarang juga." Dengan gemetar, ia berniat mencium tangan Linda untuk terakhir kalinya. Namun tersentak menyadari cincinnya telah raib.
Padahal ia menanamkan pelacak di dalam cincin itu. Lewat sihir itu, ia pasti bisa melacaknya. Matanya membelalak mendeteksi lokasinya di kaki gunung. Sementara itu, kota manusia sedang diselimuti hingar-bingar festival malam. Tanpa ada yang menduga, cincin berharga itu ternyata telah dipungut oleh seorang pelayan wanita. Saat kalian diusir, apa kalian tidak membawa barang berharga sama sekali? Pelayan bodoh itu terus berhayal bisa kembali ke kastil, meyakini tuan mereka hanya dibutakan sesaat oleh gadis manusia itu. Tepat di saat yang sama, sosok Linda ternyata sedang duduk menyendiri tidak jauh dari sana. Berbekal jubah pelindung dari manusia serigala, ia mampu menyembunyikan aura manusianya dan menyamar sempurna sebagai seorang vampir. Senyum kelegaannya belum sempat merekah sepenuhnya saat sang Raja Iblis mendadak muncul bersama pasukan penjaga elitnya. Para pelayan wanita sontak menatap penuh damba. Linda menyusut ke sudut gelap, tak berani membalas tatapannya. Apakah penyamaranku telah terbongkar? Beruntung, takdir masih memihaknya malam ini. Tatapan bengis sang Raja Iblis ternyata tertuju lurus pada pelayan wanita tersebut. Terlihat jelas cincin milik Linda melingkar di jemari pelayan itu. Beraninya kau mengambil barang berharga yang bukan milikmu. Sambil gemetar ketakutan, pelayan itu memohon ampun dan mengaku memungutnya di lorong rahasia kastil. Sang Raja Iblis seketika membeku. Lorong rahasia. Menyadari situasi memburuk, gerbang utama kastil rupanya telah disegel rapat, memutus semua jalan keluar. Terdesak, Linda tak punya pilihan selain nekat melompat dari balkon lantai 2. Namun siapa sangka, di tengah pendaratannya yang panik, ia justru jatuh tepat ke atas tubuh seorang pria berambut putih. Pria itu sama sekali tak marah. Ia malah menggoda Linda. Jatuh ke pelukan pria asing adalah tindakan yang sangat berbahaya. Begitu melihat wajahnya, napas Linda tercekat hebat. Sosok ini bagai pinang dibelah dua dengan duit. Bilah tajam pun langsung ia tempelkan ke lehernya. Mata pisau merobek kulit lehernya, mengalirkan darah merah pekat. Ternyata dia hanya manusia biasa. Pria berambut perak itu menatap darahnya yang menetes perlahan. Jika lukanya tidak segera diobati, aku bisa benar-benar mati kehabisan darah di sini. Di kejauhan, sayup-sayup duit dan pasukan pengawalnya bersiap untuk mundur dari sana. Momen emas itu tak disia-siakan Linda untuk meloloskan diri secepat kilat. Tiba-tiba, sang pria berambut perak itu memasang raut wajah tak berdaya. Sambil bersandar manja di bahu Linda, ia berbisik pelan. Sekarang kau sudah percaya aku bukan dia, kan? Hati Linda membenarkan. Aura dan kepribadian pria ini sungguh terasa sangat berbeda. Mungkin hanya kebetulan wajah mereka sangat mirip. Pria berambut perak menatapnya lekat. Apa dia sedang memburumu? Linda spontan mengelak cepat, tapi pria itu tiba-tiba mengurungnya di dinding. Kalau kau tidak mau mengaku, aku terpaksa harus memastikannya sendiri dengan caraku. Kilat kewaspadaan memancar jelas di mata indah Linda. Nona, apa kau sedang mengancamku? Padahal kau yang menempelkan pisau ke leherku lebih dulu. Kenapa sekarang malah aku yang terlihat seperti penjahat kejam di sini? Kau justru jauh lebih berbahaya. Linda mendorong dada pria itu dan bersiap pergi. Namun suaranya menahan langkahnya. Ketahuilah, tempat ini adalah wilayah teritori para vampir yang haus darah. Aroma darah menempel kuat di tubuhmu. Jika kau nekat keluar begitu saja, kau hanya akan mengundang bahaya. Linda menunduk, baru menyadari noda merah meresap di pakaiannya. Ia kembali menatap dalam pria di hadapannya. Wajah itu terlihat begitu polos dan sama sekali tak berdosa. Lagi pula, dia hanyalah manusia biasa yang lemah, tanpa kekuatan untuk melawan. Dan tampaknya tidak akan menjadi ancaman berarti bagi dirinya saat ini. Jadi, Linda memutuskan meminjam kamar mandinya. Sudah berhari-hari ia tak membersihkan diri dengan layak. Di bawah guyuran air hangat milik pria itu, ia menenangkan pikirannya. Setelah sekian lama,
Sepasang lengan tiba-tiba memeluknya erat dari belakang. Tangan nakal itu mulai menyusuri lekuk tubuhnya. Jantungnya berdegup, mengira itu Dwight. Tapi saat matanya terbuka lebar, sosok berambut perak itulah yang sedang memeluknya. Belum sempat menghindar sedetik pun, bibirnya telah diklaim secara paksa. Saat keduanya perlahan tenggelam bersama ke dasar air, Linda tersentak bangun. Menyadari ini ternyata hanyalah sebuah mimpi gila. Namun, ia tak mengerti mengapa pria asing ini masuk ke dalam mimpinya. Terdengar langkah pria berambut perak itu tepat di balik pintu. Sambil menghela napas lega, Linda merasa sangat bersyukur karena sejak awal ia telah mengunci rapat pintunya dari dalam. Tapi mengapa setelah kabur dari kastil, bayangan gila ini masih terus menghantuinya? Ini pasti gara-gara si gila hasrat Dwight. Tak lama kemudian, pria berambut perak itu datang membawakan nampan makanan. Mendengar suara itu, Linda bertanya dari balik pintu. Rupanya, di penginapan ini pria itu tak sengaja melihat manusia serigala. Pandangan Linda pun langsung tertuju padanya. Untuk saat ini, aku hanya bisa mengandalkannya, batinnya. Ia pun memasang raja polos. Aku sungguh ingin segera pulang ke rumah. Namaku adalah Carol. Pria berambut perak itu mendadak terlihat tersipu malu. Namaku Crash, balasnya dengan gugup. Linda mulai merangkai cerita palsu. Mengatakan bahwa pelariannya ke tempat ini karena ada banyak pihak serakah yang mengincar harta keluarganya. Seseorang bahkan berusaha menikahinya secara paksa, sehingga ia terpaksa minggat dari rumah mewahnya. Namun nasib sial membuatnya tersesat di wilayah berbahaya ini. Bagaimana kalau kita melakukan perjalanan ini bersama? Tatapan pria itu berbinar polos dan tanpa ragu menyetujui ajakannya. Kalau begitu, kita berangkat saat matahari terbit. Rencana utama Linda saat ini adalah kabur dari teritori vampir. Setelah berhasil keluar, barulah ia akan memikirkan cara